Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, apa kabar hari ini? Semoga selalu baik ya. Oke sobat, semua yang selalu dirahmati Allah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang ilmu matematika atau disingkat MTK. Pasti udah pada tahu kan kalian pelajaran tentang matematika atau yang lebih sering dinamakan MTK ini? Pasti kalian juga suka nih pelajaran yang satu ini. Kalau gitu, mari kita simak penjelasan ini berikut yuk. Oh iya, sebelum kita mulai pelajaran, ada patah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, biar kita bisa saling sayang dan menyayangi sebagai teman, kita harus saling mengenal satu sama lain. Maka dari itu, izinkan kami mengenalkan diri kami. Oke, pertama, Muhammad Muflis Harsono, Muhammad Rafiq Imaduddin, Muhammad Surya Alam, Muhammad Yusufatin Natanagara, Nayaka Satria Wicaksana, Raihan Al-Fikri, Diza Maulana Arayan, Said Al-Fadil Al-Fajar, Umar Muhammad Tamam. Dengan ini, kami akan menjelaskan perihal cara penyelesaian sistem penyelesaian linear dua variabel. Tetap perhatikan terus ya. Apa sih itu sistem persamaan linear dua variabel? Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah sistem yang mana ada lebih dari satu persamaan linear dengan dua variabel yang hanya memiliki satu penyelesaian. Untuk penyelesaian SPLDV ada 4 metode. Untuk metode dan penjelasannya harus lihat di slide selanjutnya. Metode penyelesaian SPLDV ada 4. Salah satunya ada metode substitusi atau metode mengganti. Metode substitusi yaitu metode atau cara menyelesaikan SPLDV dengan mengganti salah satu variabel. Berikut ini langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV menggunakan metode substitusi. Pertama, ubahlah salah satu dari persamaan menjadi bentuk X sama dengan CY plus D atau Y sama dengan AX plus B. A, B, C, dan D merupakan nilai yang ada pada persamaan. Triknya kalian harus mencari dua persamaan, sebisa mungkin carilah salah satu persamaan yang termudah. Lalu, setelah mendapatkan persamaannya, substitusikan nilai X atau Y. Selesaikan persamaan sehingga mendapatkan nilai X atau Y. Dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan hasil langkah sebelumnya. Supaya lebih paham, coba kita kerjakan soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Diketahui persamaan pertama X plus 3Y sama dengan 15. Persamaan kedua 3X plus 6Y sama dengan 30. Langkah pertama, ubah salah satu persamaan, carilah yang termudah. X plus 3Y sama dengan 15. Maka X sama dengan min 3Y plus 15. Langkah kedua, substitusikan nilai X sama dengan min 3Y plus 15 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. Maka hasilnya sebagai berikut. 3X plus 6Y sama dengan 30. Maka 3 dikali min 3Y plus 15 plus 6Y sama dengan 30. Lalu min 9Y plus 45 plus 6Y sama dengan 30. Min 3Y sama dengan 30 dikurangi 45, min 3Y sama dengan 15. Maka Y adalah 5. Langkah ketiga selanjutnya untuk mencari nilai X, maka gunakan salah satu persamaan, boleh persamaan pertama atau kedua dari persamaan pertama. 3Y sama dengan 15, X plus 3 kali 5 sama dengan 15. X plus 15, X plus 15 sama dengan 15. Maka X adalah 0. Dari persamaan kedua, diketahui X juga diketahui 3X plus 6Y sama dengan 30. Lalu 3X plus 6 kali 5 sama dengan 30. 3X plus 30 sama dengan 30. 3X sama dengan 0. Maka X adalah 0. Jadi, langkah keempat adalah hasilnya 0,5. Yang kedua, ada namanya metode eliminasi atau metode menghilangkan.
Metode eliminasi adalah metode atau cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu perubahan variabel dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Cara untuk menghilangkan salah satu variabelnya yaitu dengan cara perhatikan tandanya. Apabila tandanya sama plus dengan plus atau min dengan min, maka untuk mengeliminasinya yaitu dengan cara mengurangkannya. Dan sebaliknya, apabila tandanya berbeda, maka gunakanlah sistem perjumlahan. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Diketahui persamaan pertama, X plus 3Y sama dengan 15. Persamaan kedua, 3X plus 6Y sama dengan 30. Langkah pertama yaitu menentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Kali ini kita akan menghilangkan X terlebih dahulu, supaya kita dapat menemukan nilai Y. Caranya yaitu 3X plus 6Y sama dengan 30. Dibagi 3X plus 2Y sama dengan 10 untuk persamaan pertama. Persamaan kedua, X plus 3Y sama dengan 15. Langkah kedua dari persamaan 1 dan 2, mari kita eliminasi sehingga hasilnya X plus 3Y sama dengan 15. X plus 2Y sama dengan 10. Maka Y adalah 5. Langkah ketiga selanjutnya, untuk mengetahui nilai X, maka carilah caranya sebagai berikut. X plus 3Y sama dengan 15 dikali 2. Maka hasilnya 2X plus 6Y dikali sama dengan 30. 3X plus 6Y sama dengan 30 dikali 1. Maka 3X plus 6Y sama dengan 30. Kok bisa ya? Nah, karena kita mau menemukan X, jadi kita harus menghilangkan Y-nya dulu. Jadi Y-nya kita harus satukan. Jadinya 6Y sama 6Y. Maka bisa dibagi dan bisa dihilangkan. Eliminasi antara persamaan 3 dengan 4 yang hasilnya menjadi 3X plus 6Y sama dengan 30, 2X plus 6Y sama dengan 30. Akhirnya X sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaian adalah 0,5. Lanjut, metode yang ketiga, gabungan atau campuran. Metode campuran atau biasa disebut juga dengan metode gabungan, yaitu suatu cara atau metode untuk menyelesaikan suatu persamaan linear dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi secara bersamaan. Contoh, diketahui persamaan X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Dengan menggunakan metode campuran, tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Diketahui persamaan pertama X plus 3Y sama dengan 15. Persamaan kedua 3X plus 6Y sama dengan 30. Langkah pertama menggunakan metode eliminasi. Jadi X plus 3Y sama dengan 15 dikali 3. Maka 3X plus 9Y sama dengan 45. 3X plus 6Y sama dengan 30 dikali 1. 3X plus 6Y sama dengan 30. 0 plus 3Y sama dengan 15. Maka Y adalah 5. Langkah kedua menggunakan metode substitusi. X plus 3Y sama dengan 15 dan X plus 3 kali 5 sama dengan 15. X plus 15 sama dengan 15. X sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal di atas adalah 0,5. Yang keempat nih, namanya metode grafik. Metode sistem persamaan linear dua variabel yang keempat ini adalah metode grafik. Berikut ini langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan nilai koordinat titik potongan masing-masing persamaan terhadap sumbu X, min X, dan juga sumbu min Y. Gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Langkah kedua, jika kedua garis pada grafik berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki satu anggota. Jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Maka dapat dikatakan himpunan penyelesaiannya ialah himpunan kosong dan dapat ditulis seperti lambang berikut. Jika kedua garis saling berhimpitan, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai anggota yang tak terhingga. Dari penjelasan kedua, langkah di atas, maka banyak anggota dari himpunan SPLDV sebagai berikut. A1X
plus B1Y sama dengan C1, dan A2X plus B2Y sama dengan C2. Pada prinsipnya, penyelesaian SPLDV sama dengan cara menyelesaikan persamaan linear, dan yang perlu dipahami dengan benar, yaitu bentuk sistem persamaan linear dua variabel itu seperti apa. Kata kuncinya adalah dua variabel, yang berarti perubahannya adalah dua, yaitu X dan Y, atau simbolnya yang lain. Contoh, yuk kita kerjain soal-soalnya yuk. Pertama, carilah himpunan penyelesaian simbolnya yang lain. Contoh, yuk kita kerjain soal-soalnya yuk. Pertama, carilah himpunan penyelesaian dari tiap SPLDV berikut ini dengan metode substitusi. Berarti kita menggunakan metode substitusi ini, teman-teman. Oke, kita coba kerjain ya. X min Y sama dengan 4, dan 2X plus 4Y sama dengan 20. Persamaan yang kelima adalah X min Y sama dengan 4, dan bersama 6, 2X plus 4Y sama dengan 20. Dari persamaan 5, kita memperoleh persamaan Y sebagai berikut. X min Y sama dengan 4, dan Y sama dengan X min 4. Lalu, kita substitusikan persamaan Y ke dalam persamaan 6 sebagai berikut. 2X plus 4 kali X min 4 sama dengan 20. 2X plus 4X sama min 16 sama dengan 20. 6X min 16 sama dengan 20. Maka 6X sama dengan 20 plus 16. 6X sama dengan 36. Maka X adalah 6. Untuk menentukan nilai Y, kita substitusikan nilai X ke persamaan 5 atau persamaan 6 sebagai berikut. 6 min Y sama dengan 4. Y sama dengan 6 min 4, maka Y min Y adalah 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah 6,2. Kedua, diketahui persamaan 4X plus 7Y sama dengan 2, dan 3X plus 2Y sama dengan min 5. Nilai 2X min 3Y adalah, ini adalah soal kedua ya teman-teman. Kita mulai. Diketahui dua buah persamaan linear yaitu sebagai berikut. A, 4X plus 7Y sama dengan 2. 3X plus 2Y sama dengan min 5. Mencari nilai X dengan cara eliminasi yang pada persamaan A dan B. 4X plus 7Y sama dengan 2 dikali 2. 3Y plus 2Y, 3X plus 2Y sama dengan min 5 dikali 7. Jadi, 4X plus 7Y sama dengan 2 dikali 2 adalah 8X 14Y. Oh, 8 dikali 14Y sama dengan 4. 3X plus 2Y sama dengan min 5 dikali 7. 21 dikali 14Y sama dengan min 35. Maka min 13X sama dengan 39 dan X sama dengan 39 dibagi min 13. Hasilnya jadinya adalah min 3. Kita lihat contoh soal cerita satu ini yuk. Oke. Asep membeli 2 kilo mangga dan 1 kilo apel dan ia harus membayar 15.000. Sedangkan Intan membeli 1 kilo mangga dan 2 kilo apel dengan harga 18.000. Berapa harga 5 kilo mangga dan 3 kilo apel? Penyelesaian. Misalkan harga 1 kilo mangga sama dengan X. Harga 1 kilo apel sama dengan Y. Kita akan menggunakan metode eliminasi di sini. Ya. 2X ditambah Y sama dengan 15.000. Oke. Semua angka yang terdapat di sini itu dikali 2 jadinya segini. 4 kali 2 plus 2Y sama dengan 30.000. Untuk yang bawah sama ya, karena dikali 1. Oke, kita kurangkan. Jadinya 3X sama dengan 12.000. X sama dengan 12.000 dibagi 3. X sama dengan 4.000. 2X ditambah Y sama dengan 15.000. Dikali 1 jadi ininya tetap. Yang bawah, X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Ini, semua angka ini, 1, 2, 3 ini, kita kali 2. Jadinya segini. 2X ditambah Y
sama dengan 36.000. Kita kurangi, min 3Y sama dengan min 21.000. Y sama dengan min 21.000 dibagi min 3. Y sama dengan 7.000. 5X ditambah 3Y sama dengan 5 dikali 4.000 ditambah 3 dikali 7.000. Sama dengan 20.000 ditambah 21.000. Sama dengan 41.000. Jadi harga 5 kilo mangga dan 3 kilo apel itu 41.000. Nah, berikutnya nih, gambarkan grafik untuk persamaan 2X plus Y sama dengan 4. Penyelesaiannya, untuk menggambarkan grafik SPLDV, gunakan paling sedikit 2 titik seperti pada tabel berikut. Tentukan nilai Y untuk X sama dengan 0. 2X plus Y sama dengan 4. Maka 2 kali 0 plus Y adalah 4. Y sama dengan 4. Tentukan nilai X untuk Y adalah 0. Berarti Y-nya itu 0 ya teman-teman. 2X plus Y sama dengan 4. Maka 2X kali 0 sama dengan 4. 2X sama dengan 4, maka X adalah 2. Kemudian tulis hasil yang diperoleh ke dalam tabel. Ini berarti titik yang diperoleh adalah A 0,4 dan B 2,0. Gambarkan titik tersebut ke dalam diagram kartesius. Kemudian hubungkan dengan sebuah garis lurus sehingga terbentuk gambar di bawah ini, teman-teman. Gimana? Seru nggak? Udah paham belum? Kalau udah paham, bagus nih. Tapi kalau belum paham, jangan takut dan jangan sedih. Kita hanya sebagai perantara di rumah dalam pandemi ini. Masih ada guru-guru nih di sekolah. Jangan lupa tanya guru ya untuk lebih pahamnya lagi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, buang yang buruk dan ambil yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.